Buku Islam dan Adat Minangkabau oleh Hamka Datuk Indomo. Diterbitkan pertama kali oleh Pustaka Panji Mas Jakarta 1984. Yang akan dibaca adalah cetakan yang kedua yang dicetak pada Agustus 1985. Bab Adat Minangkabau menghadapi revolusi. Pendahuluan. Buku ini keluar pertama kali ialah pada pertengahan tahun 1946, yaitu seketika revolusi kemerdekaan sedang bergolak di seluruh tanah air kita, Indonesia, dan sedang hebatnya pula dilaksanakan di Minangkabau. Oleh karena penulis sendiri turut berkecimpung dalam alam revolusi itu, sedang alat senjata yang ada pada penulis hanyalah lidah dan pena. Padahal ingin pula turut memberikan pengorbanannya untuk revolusi itu. Penulis karanglah beberapa buku yang sesuai dengan semangat revolusi. Pertama ialah revolusi pikiran, kedua revolusi agama, dan ketiga adat Minangkabau menghadapi revolusi. Ketika buku ini mulai tersiar, niscaya pihak Niniak Mama yang berfaham kolot dengan serta-merta menyatakan kemarahannya. Malahan ada pula bermaksud hendak menculik penulis karena dipandang hendak meruntuh adat. Bahkan ada yang menuduh bahwa penulis adalah kaki tangan Nika, yaitu tuduhan yang mudah saja dilemparkan kepada setiap orang yang tidak disenangi pada masa itu. Dan ada pula yang berkata bahwa meskipun isi tujuan buku ini barangkali ada yang benar, tetapi tidaklah patut dibuka-buka di zaman revolusi sedang bergolak, sebab dapat memecahkan persatuan. Tetapi bagaimanapun jua, namun kata telah diketengahkan, dan revolusi bersenjata tidaklah terhalang lantaran tersebarnya buku itu. Karena kian dibaca orang, kian payahlah dia menolak sebab segala penderitaan yang menimpa diri kaum laki-laki di Minangkabau. Karena tidak adanya hak pribadi, kian lama kian terasa. Bahkan Niniak Mama yang kuat mempertahankan susunan adat matriarkat itu sendiri merasa juga kemegahan di waktu muda dan kesengsaraan di hari tua. Di waktu muda menjadi orang jeputan, setelah tua tercampak ke surau buruk karena tidak ada rumah tangga, tempat kedamaian bersama anak dan istri. Apa yang telah disebarkan dengan adat Minangkabau menghadapi revolusi telah masuk ke dalam perasaan orang dan telah mulai dikunyah-kunyah. Apalagi yang mengatakannya bukan orang lain. Si penulis, Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau Hamka. Bukanlah dia orang luar, tetapi anak Minangkabau sejati, keturunan orang beradat juga dalam nagari Sungai Batang, dan memakai gelar pusaka Datuk Indomo. Maka isi buku inilah salah satu sebab yang menimbulkan minat mengadakan kongres adat yang bersidang di Bukit Tinggi pada bulan Mei 1952, yang dihadiri serapat-rapatnya oleh orang 4 jenis menurut kata petuah adat, yaitu Nini Mama, ulama hukama, cerdik cendekawan, dan manti dubalang, sealam Minangkabau, seedaran Gunung Marapi, selingkar Batang Bengkawas, kesilulu Punai Mati, kesialang Balantak Besi, kebuaya Putih Dagu, kesirangka nan Badangkung, keterata air hitam, kesikilang air bangis, kedurian di Tekuk Raja, darat dan rantau, semuanya lengkap hadir. Dan diundang juga orang tua Minang yang besar, almarhum Haji Agus Salim.
Diperbincangkanlah dalam rapat 2 hari 2 malam tentang kedudukan harta pusaka dan harta pencaharian. Maka bulatlah mufakat, karena sudah sama dirasakan bahwasanya harta dibagi 2, yaitu harta pusaka dan harta pencarian. Harta pencarian wajib dibagi menurut hukum faraid, sebagai akibat yang wajar dari kita sebagai pemeluk agama Islam. Dan harta pusaka tidaklah diubah atau dibongkar dengan cara kekerasan, tetapi diserahkan saja kepada perkembangan zaman. Karena zaman itu selalu berubah, baik secara cepat ataupun secara lambat. Dan disampaikanlah permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia supaya keputusan ini dilindungi, dan jalan pikiran penulis yang dilukiskan dalam buku ini pun sesuai dengan keputusan itu. Soal adat mesti berubah adalah soal yang telah nyata. Susunan adat dalam nagari-nagari yang ada sekarang pun akan berubah dengan sendirinya, sehingga tidak perlu dibicarakan lagi. Cuma yang menjadi soal sekarang ini kelanjutan bagi pembangunan yang baru dalam Minangkabau baru dalam mata rantai Republik Indonesia. Untuk menghadapi persoalan kelanjutan, follow up-nya di akhir buku ini akan kita perkatakan agak panjang sebagai tambahan pada buku ini dalam cetakan yang kedua. Aduh Minang, kalau tidak di rumput sarut, tidaklah pandan berderai. Kalau tidak di sarit hidup, tidaklah kita bercerai. Wassalam, Hamka. Kebesaran dan kebudayaan. Bahwasanya Minangkabau sudah pernah menempuh zaman kebesaran dan kejayaan semasa 500 atau 600 tahun yang lalu. Tidaklah dapat dipungkiri lagi. Di dalam dongeng-dongeng kuno, sebagai di dalam sejarah Melayu karangan Tun Sri Lanang, telah tersebut juga bahwa negeri Minangkabau itu dahulunya suatu kerajaan besar, serpih belahan raja-raja keturunan Sangsa Purba yang turun di Bukit Siguntang Mahameru, Palembang, yang menurunkan raja-raja Melayu. Kata Tun Sri Lanang dirajakan juga di Minangkabau. Orang tua-tua Minangkabau mengatakan bahwa mereka keturunan Maharaja Diraja yang turun dari puncak Gunung Marapi tatkala datang dari tanah besar Hindustan. Perkara turun dari gunung atau asal daripada bangsa dewa dari khayangan dan lain-lain itu adalah kepercayaan yang hampir rata pada masa dahulu daripada negeri-negeri timur. Bukankah bangsa Jepang mengatakan bahwa mereka turun daripada dewa matahari? Orang Pasemah juga mempercayai bahwa si pahit lidah turun dari berombong cahaya matahari. Di dalam penyelidikan ahli-ahli, kerajaan yang paling tua di tanah Indonesia umumnya dan Sumatera khususnya ialah Kerajaan Sriwijaya. Orang Arab menyebut Sarbazah, orang Cina menyebut Sehli Foseh, dan lain-lain. Pendiri kerajaan itu ialah Maharaja Shailendra. Di antara rajanya yang masyhur ialah Sri Tribuana di zaman kebesaran Sriwijaya. Kota Palembang lama menjadi pusat agama Buddha yang terbesar. Dia bersahabat dengan kerajaan Cina dan ganti-berganti mengirimkan utusan. Kita sebagai penduduk Pulau Sumatera boleh berbangga bahwa riwayat Sumatera, tegasnya Sriwijaya, telah ada 100 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan
Di zaman pemerintahan Maharaja Hasian di negeri Cina, memerintah 454 sampai 464, Maharaja itu telah menerima utusan daripada Maharaja Pulau Kandali. Kandali itu adalah Pulau Andali, yang biasa juga ditulis dengan huruf Cina Kandalai atau Andalai. Itulah Pulau Andalas ini, yang oleh Ibnu Battuta disebut Sumatera dan berpusat di Palembang. Di tahun 502, tahun 519, dan tahun 520, datang juga utusan Maharaja Sriwijaya itu menjelang benua Cina. Dari Pulau Sumatera itulah disiarkan agama Buddha ke tanah Jawa, sampai ke negeri Jepang. Di Palembang berdiri asrama Buddha yang amat besar. Wazirnya yang masyhur ialah Demang Lebar Daun. Melihat tahun-tahun yang tersebut, beranilah kita memastikan bahwa kerajaan Sriwijaya telah ada 100 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebab beliau lahir di tahun 571. Di Sumatera telah berdiri suatu kerajaan yang teratur. Di tahun 671, Yi Xing, seorang muarikh bangsa Cina, telah melewat ke tanah Sriwijaya. Katanya kerajaan itu berdiri di tepi sungai yang bernama Mosi. Waktu dia datang ke sana, Maharaja tengah pergi berperang ke negeri Melayu, yaitu Indragiri, Kampar, dan Siak. Ibnu Kardizbah, pengarang Al-Malik wal Mamalik, mengatakan bahwa negeri Kilah di bawah kuasa Raja Palembang bertemu sepucuk surat tua di India yang rupanya ditulis di tahun 1005 Masehi, menyatakan bahwa raja-raja Palembang itu disebut Maharaja Gunung. Masa kebesarannya, Maharaja Sriwijaya itu melebarkan pengaruhnya ke Ceylon. Jawa juga di bawah pengaruhnya. Itulah sebabnya maka pemimpin dan presiden kita Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa riwayat persatuan Indonesia sekarang ini setelah merdeka adalah riwayat yang ketiga. Pertama, persatuan di zaman Sriwijaya. Kedua, persatuan di zaman Majapahit. Ketiga, di zaman persatuan negara Republik Indonesia ini. Sriwijaya mundur karena pertikaian agama di antara mazhab Buddha Hinayana dengan Mahayana. Mahayana mazhab Buddha yang terbesar di Pulau Jawa, Hinayana di Palembang. Persatuan kerajaan mulai lemah, maka masuklah Raden Wijaya, Raja Singosari, menyerang dan mengalahkan Sriwijaya di tahun 1275 Masehi. Lantaran Sriwijaya tidak bangun lagi, dipindahkan pusat kerajaan arah ke hulu, yaitu di antara Jambi dan Minangkabau sekarang ini, dengan nama Dharmasraya, yang berarti jiwa yang bebas. Sejak itu dia telah menjadi sebuah kerajaan kecil yang tidak lagi mempunyai kuasa yang luas sebagai Sriwijaya dahulu. Sebab kebesaran telah pindah ke Jawa, kepada kerajaan Majapahit yang berdiri sesudah Singosari. Waktu Raden Wijaya menunjukkan bahwa dia telah berkuasa di bumi Melayu, menaklukkan Sriwijaya dan menyatakan perlindungan atas Dharmasraya, telah dipakainya adat raja-raja pada masa itu. Tandanya menang, dibawanya 2 putri Melayu ke tanah Jawa. Putri yang tua bernama Darapeta, bergelar Sri Indrahwari, dan yang muda Darajingga.
dijadikan permaisuri oleh Maharaja Majapahit yang bernama Maharaja Sri Marmadewa. Dan kemudian itu, keturunan-keturunan dari Majapahit dari permaisuri Melayu itulah yang dirajakan di Minangkabau turun-temurun. Di tahun 1286, Baginda Maharaja Kertanegara mengirimkan patung Buddha ke Minangkabau sebagai tanda perhubungannya dengan raja-raja keturunan Jawa itu. Sebagai alamat bahwa Minangkabau adalah suatu kerajaan berdiri sendiri di dalam lingkungan Majapahit. Patung itu telah dibawa ke Gudang Arca Jakarta tahun 1935. Setelah raja-raja yang bertakhta kerajaan di Dharmasraya itu menilik di sekeliling negerinya, ada lagi daerah yang lebih bagus untuk kerajaan. Dipindahkanlah ke tempat yang bagus itu. Itulah dia Pagaruyung, yang dapat ditempuh dari Dharmasraya dengan memudiki Sungai Batanghari. Ruyung adalah sebagai ibarat daripada keteguhan. Memang bagus tempat itu, ditilik dari letaknya, yang dilingkung oleh bukit-bukit dan gunung-gunung berkeliling. Namun demikian, perhubungan dengan Jawa sebagai perhubungan famili tidaklah diputuskan. Sekali-sekali berziarah-ziarahan juga. Di kaki Gunung Marapi didirikan rumah tempat sembayang Buddha bernama Pariangan. Hyang artinya Tuhan. Di tahun 1343 Masehi, yang menjadi Maharaja di Minangkabau ialah Maharaja Adityawarman. Maharaja itu senantiasa ingat akan perhubungan keluarganya ke Majapahit. Maka Baginda titahkan membuat patung nenek moyangnya permaisuri Raja Majapahit itu. Diberi nama patung Manjusri, Manjasari, artinya yang maha suci. Patung itu sekarang di dalam gedung Arca di Berlin, terbuat daripada emas. Karena letaknya yang kokoh di pagar gunung itu, susahlah angkatan besar dari luar untuk datang menyerang ke sana. Di waktu kerajaan Pasai di tanah Aceh telah memeluk agama Islam, di bawah perintah Al-Malikus Salih, waktu Ibnu Batutah datang ke Pasai dinyatakannya bahwa raja tengah mengirimkan utusan ke Mul Jawa, mengajak raja di sana memeluk agama Islam. Kalau dibandingkan tahun pengembaraan Ibnu Batutah dengan tahun Adityawarman memerintah, bolehlah dikatakan di dalam satu zaman. Samalah masanya Al-Malikus Salih dengan Adityawarman. Setengah ahli tarikh Eropa Barat sangkanya bahwa yang disebut oleh Ibnu Batutah Mulyawa itu ialah Minangkabau. Barangkali asal kata dari Melayu Jawa. Rupanya di zaman Adityawarman telah mulai agama Islam dimasukkan dan dipropagandakan. Kedatangan utusan rupanya tidak disambut dengan perperangan, tetapi dengan damai saja, dengan cara diplomasi kata orang sekarang. Sebab orang yang telah beragama Buddha tidak begitu susah memahamkan ajakan mengakui adanya Tuhan. Kemasukan agama Islam telah merubah susunan istiadat di dalam istana, yaitu raja dijadikan 3 sela: raja alam, raja adat, dan raja ibadat. Orang besar-besar dijadikan 4 balai, 2 menjaga adat istiadat lama, Indomo, Sarwaso, dan bendahara atau titah Sungai Tarap, dan 2 pula untuk menunjukkan negeri telah Islam, untuk mengadakan perhubungan dengan negeri-negeri yang telah menerima Islam, yaitu Manghudum di Sumania dan Tuan Kadi di Padang Gantiang.
Di tahun 1400 berdiri kerajaan Islam Malaka. Raja-raja Islam Malaka mulai daripada Sultan Mahmud Shah terang-terang menjadi pembela dan penyiar agama Islam. Maka mana rakyat Minangkabau yang tidak merasa puas dengan susunan kebudayaan campuran Hindu Islam itu? Sri Menanti, Jehol, Naning, Lukut, dan lain-lain. Itulah yang pindah ke tanah Malaka, membuat negeri di Rambau, masyhur dengan nama Negeri Sembilan. Raja-raja asal Minangkabau di sana memakai gelar yang dipertuan dengan singkatan Yamtuan, supaya perhubungan dengan negeri asal jangan putus. Ditetapkan juga daerah itu sebagai rantau dari Tuan Makudum yang memang tebal keislamannya. Sebagai juga Kampar, Indragiri, dan Siak menjadi rantau daripada Tuan Kadi. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Minangkabau masih tetap sebagai keadaannya yang dahulu. Sesudah Malaka jatuh, Aceh memulihkan kebesarannya kembali dan menentang Portugis. Dari Samudra Pasai, kerajaan dipindahkan ke Pidir. Dari Pidir dipindahkan ke Aceh Besar. Di sana didirikan kota raja. Negeri diberi nama Darussalam sebagai pusat keteguhan Islam di Sumatera. Di antara Portugis dengan Aceh terjadi perlombaan perniagaan di pantai barat Pulau Perca. Demikian juga dengan Belanda yang telah mengancam di Jawa. Pantai barat yaitu Singkil, Barus, Tiku, Pariaman, Padang, Salido, sampai ke Indrapura menjadi negeri persimpangan. Aceh terpaksa menaklukkan negeri-negeri itu sehingga terlepas dari kuasa Minangkabau. Di Indrapura sampai berdiri cabang kerajaan Aceh. Di kota Padang duduk gubernur Aceh. Di Pariaman terjadi perebutan kekuasaan Portugis dengan Aceh. Masyhur di dalam dongeng perlawanan Raja Nan Tunggal Megat Jabang. Pahlawan Aceh dengan Raja Sipatokah Portugis merebut kuasa di pantai Pariaman. Di zaman Iskandar Muda Mahkota Alam, Raja Aceh yang paling masyhur dan besar, yang mula memerintah tahun 1604, amatlah besar pertentangan itu. Waktu itulah sengit perebutan pengaruh dengan Barat. Tetapi Raja-Raja Minangkabau di Gundam Balai Jingga, di Jirung Kampung Dalam, di Kota Pagaruyung tidak sanggup lagi menghadapi perjuangan orang di tepi pantainya. Namanya saja lagi rakyat di pesisir di Minangkabau, hakikatnya di bawah kuasa Aceh. Bersamaan dengan serangan politik, Aceh membawa juga penyiaran agama yang di zaman Iskandar Muda Mahkota Alam telah menjadi pembicaraan yang tinggi mutunya di tanah Aceh, sehingga Aceh diberi gelar Serambi Mekah. Ulama-ulama telah membicarakan agama dengan merdeka. Dua faham bertentangan pada masa itu, yaitu faham Syekh Abdul Rauf dan Nuruddin Ar-Raniri yang mempertahankan faham ahli sunnah. Widatu Syuhud yang menyatakan bahwa alam itu bekas kuasa Tuhan. Dengan faham Hamzah Al-Fansuri dan Samsuddin As-Samantrani yang berfaham Widatul Wujud, beriktikad bahwa alam itu adalah sebagian daripada Tuhan. Laksana buih lautan itu sebagian daripada ombak. Murid Abdul Rauf datang ke Minangkabau, bertempat di Ulakan Pariaman, bernama Burhanuddin, karena mendengar bahwa pengikut Hamzah Fansuri telah masuk pula ke Minangkabau dan memilih Cangkiang sebagai pusatnya.
Cangkiang adalah di padang darat. Tentu saja faham Cangkiang lebih lekas tersiar daripada faham Ulakan. Pertama, karena lebih dekat dengan ajaran agama Buddha yang menyatakan bahwa di dalam diri sendiri ada Tuhan. Kedua, faham ini tidak memberatkan benar mengerjakan ibadat. Adapun di Aceh sendiri, faham Hamzah Fansuri itu tidaklah laku. Dia dapat dikalahkan oleh Abdul Rauf yang besar pengaruhnya di sisi sultan. Demikianlah duduknya iktikad dan agama sampai kepada permulaan abad ke-19. Di permulaan abad itulah datang gerakan baru yang amat hebat, yang mula-mula menggoncangkan batu sendi adat istiadat. Dengan datangnya kaum Padri dari negeri Mekah di bawah pimpinan Haji Miskin di Pandai Sike. Kaum Padri atau kaum putih adalah kaum agama yang teguh dan kuat iman. Terutama lagi mereka telah melihat contoh-contoh kekerasan beragama yang digerakkan oleh kaum Wahabi di tanah Arab. Menurut keyakinan mereka, perjalanan agama secara damai sebagai selama ini menghilangkan sifat pelajaran agama yang sejati, sehingga tercampur dengan pelajaran agama yang lain, yang bukan berasal daripada agama itu sendiri. Orang Wahabi di tanah Arab memandang orang yang tidak sefaham dengan dia sebagai musuh, walaupun sama-sama Islam. Sebab keislaman mereka, menurut pandangan Wahabi, hanya tinggal nama saja. Mereka telah memperserikatkan Tuhan dengan yang lain. Kaum Padri Minangkabau juga berpendirian begitu terhadap pemeluk agama Islam Minangkabau. Tidak ada di Minangkabau tanda-tanda Islam yang hidup. Raja-raja masih mempercampurkan upacara Hindu dengan Islam. Guru-guru agama masih berkhidmat kepada kubur-kubur orang yang dipandang keramat. Pemuda-pemuda masih bergurau senda mengadu ayam. Maka pada keyakinan kaum Padri, barulah negeri akan selamat kalau sekiranya pemerintahan yang lemah dan tidak beragama itu dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan kaum agama semata-mata. Maka amat hebatlah pergerakan Padri sejak bagian pertama 1801 sampai 1826, yaitu zaman menyusun, dan bagian kedua 1826 sampai 1837, zaman berperang menyiarkan faham, sampai jatuhnya Bonjol ke tangan Belanda. Dengan jatuhnya Bonjol, banyak perubahan yang telah terjadi dan Minangkabau menghadapi suasana baru. Walaupun kaum Padri telah dapat dikalahkan, namun Islam telah dapat menempuh suasana baru. Kaum adat menambah lagi memasukkan anasir Islam ke dalam adat, sehingga timbul pepatah-pepatah adat. Syarak nan mangato, adat nan memakai. Sudah adat ke balairung, sudah syarak ke masjid. Syarak mengata, adat memakai. Ujung adat ke balairung, ujung syarak ke masjid. Kaum agama pun mendapat kedudukan lebih bagus daripada dahulu. Di tiap-tiap nagari disusunlah orang 4 jenis, yaitu penghulu, manti, dubalang, dan malin. Ditentukan pula pakaiannya. Penghulu berpakaian hitam, manti berpakaian ungu, dubalang berpakaian merah, dan malin berpakaian putih. Pemerintah Belanda sesudah Perang Padri itulah melakukan politik-politiknya yang baru untuk menanamkan kuasanya di Minangkabau. Mula-mula ditanamnya jabatan regen pada beberapa nagari. Nagari-nagari yang telah tertanam benar pengaruh Padri, diangkatnya orang-orang yang kuat beragama.
Setelah nyata bahwa jabatan regen tidak bersetuju dengan masyarakat Minangkabau, diadakannya pula jabatan laras. Setelah itu, dimasukkannya lah monopoli Telkomsel. Di dalam perjanjian plakat panjang yang masyhur, diakuinya derajat penghulu sebagai pengatur nagari. Kuasanya dikembalikan dan kuasa kaum agama tidak ada lagi. Untuk membuat golongan yang akan menjadi tulang punggungnya, diadakannya lah sekolah raja di Bukit Tinggi. Keluaran sekolah raja itulah yang mulai menyiarkan pengaruh Belanda menjadi guru dan pegawai. Anak didik Tuanku Laras di Koto Gadang di akhir abad ke-19 yang ibunya orang Ampe Angke, pusat kaum Padri 50 tahun sebelum itu, masuk ke dalam sekolah raja yang baru didirikan itu. Setamat dari sekolah, dia pun melanjutkan pelajarannya ke negeri Mekah. Anak ini bernama Ahmad, anak daripada Abdul Latif. Sesampai di Mekah, berkat kesungguhan hatinya mempelajari agama. Apalagi dasar-dasar ilmu umum telah ada pula karena bersekolah. Dia telah menjadi salah seorang ulama yang mempunyai riwayat dan cita-cita luar biasa. Ilmunya mendapat penghargaan tinggi sampai dia menjabat jabatan imam dan khatib mazhab Syafi'i di dalam Masjidil Haram, termasuk orang-orang yang sangat terkemuka di negeri Mekah. Turut duduk di dalam majelis syarif-syarif. Murid-murid pun datanglah berduyun-duyun, terutama dari tanah Minangkabau. Hatinya kecewa, sebab itu dia tidak hendak pulang lagi ke negerinya. Hanya murid-muridnya yang disuruhnya pulang. Maka murid-murid Syekh Ahmad Khatib itulah yang pulang ke kampung menyiarkan ajaran gurunya. Di antara murid-murid beliau di Minangkabau ialah Syekh Muhammad Jambil Jambe, almarhum Dr. Abdul Karim Amrullah, almarhum Dr. Abdul Ahmad, almarhum Syekh Jamil Jaho, almarhum Syekh Muhammad Zain Simabur, almarhum Syekh Muhammad Zain Lantai Batu, almarhum Syekh Tahib Sungayang, almarhum Syekh Abbas Padang Jepang, almarhum Syekh Abdul Latif Panambatan, almarhum Syekh Hasan Maksum Mufti Kerajaan Delhi, almarhum Syekh Muhammad Nur Mufti Kerajaan Langkat. Di Mandahiling Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Di Malaya almarhum Syekh Tahir Jalaluddin. Dan almarhum Syekh Abdul Salih bekas Mufti Kerajaan Johor. Di Jawa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Adnan di Solo. Maka besarlah perubahan-perubahan di dalam semangat agama lantaran murid-murid Syekh Ahmad Khatib itu. Di dalam tahun 1911, Syekh Abdul Ahmad mengeluarkan surat kabar Al-Munir dan Al-Akbar. Dalam tahun 1912, beliau mendirikan sekolah Adabiyah di Padang. Tahun 1916, Zainuddin Labai mendirikan sekolah agama di Padang Panjang. Tahun 1916, Zainuddin Labai mendirikan sekolah agama di Padang Panjang. Tahun 1918, Syekh Abdul Karim Amrullah mendirikan Sumatera Tawalib. Tahun 1920, Haji Datuk Batuah membawa faham komunis ke Sumatera Barat. Tahun 1922, Ahmadiyah Qadian mencoba-coba mengacau faham Islam Sumatera Barat, tetapi tidak berhasil. 1925, Syekh Abdul Karim Amrullah membawa gerakan Muhammadiyah dari Jawa. Tahun 1928, Belanda mencoba memasukkan guru ordonansi, tetapi tidak berhasil karena keteguhan hati ulama-ulama menolaknya.
terutama Syekh Abdul Karim Amrullah. Tahun 1930, Muhammadiyah mengadakan kongres di Bukit Tinggi. Sesudah kongres Muhammadiyah itu, Islam kembali menempuh zaman gemilang di Sumatera Barat. Sejak itulah Sumatera Tawalib berganti menjadi Persatuan Muslim Indonesia dan memasuki gerakan politik. Sejak itu pula perkumpulan At-Tarbiyatul Islamiyah diperbaiki organisasinya. Tahun 1941, karena dipandang amat berbahaya bagi Belanda, Dr. Abdul Karim Amrullah dibuang ke tanah Jawa. Tanggal 21 bulan Jumadil Akhir 1364, 2 Juli 1945, beliau meninggal di tanah pembuangannya. Tetapi ajarannya telah hidup di dalam masyarakat. Tiap-tiap orang Minangkabau yang insaf merasai kehidupan itu. Benteng yang teguh, sangkut bersangkut dengan keindahan alamnya, letak negerinya, gunungnya yang tinggi-tinggi dan tanahnya yang subur. Haruslah diakui bahwasanya Minangkabau telah pernah meningkat kebudayaan yang tinggi. Tatkala Aditya Warman menjadi raja sebagai turunan Majapahit, Baginda telah mendapati juga negeri yang teratur. Tiap-tiap negeri berdiri sendiri, diperintah oleh kepala-kepala suku, yaitu mamak yang cerdik dan tertua. Kumpulan penghulu-penghulu itu terikat di dalam kata mufakat. Pemerintahan berbentuk dua macam. Bentuk aristokrasi, yaitu Koto Piliang, dan bentuk demokrasi, yaitu Budi Caniago. Nama dua orang ahli adat yang masyhur, yaitu Datuk Ketumanggungan dan Terpatiah Nan Sabatang, di alam Minangkabau adalah seumpama nama Demang Lebar Daun di dalam kerajaan Sriwijaya, Patih Gajah Mada di dalam kerajaan Majapahit, dan Datuk Kinayan di dalam kerajaan Pasai. Tatkala raja-raja Hindu-Buddha membawa agama dan pelajaran Buddha ke tanah ini, agama tersebut telah ditelan oleh Minangkabau dan dicocokkan dengan adat istiadatnya. Raja hanya sebagai daulat yang dipertuan. Dia hanya sebagai lambang persatuan saja. Kuasa yang sebenarnya terletak pada sidang kerapatan penghulu di tiap-tiap negeri itu. Yang berkuasa di atas penghulu itu ialah kata mufakat. Setelah agama Islam dibawa masuk kemari, agama itu pun dicocokkan pula dengan masyarakat. Adat bersendi syarak bersendi kitabullah, syarak mengata, adat memakai, masjid sebuah, balairung seruang. Penghulu yang tadinya menerima pusaka daripada Parpatiah Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan, sekarang memakai pusaka daripada Rasulullah, menyuruh berbuat baik, menegah berbuat jahat. Karena timbul perhubungan dengan Malaka dan Aceh, dipersatukan pemerintahan lama dengan pemerintahan Islam. Setelah terjadi peperangan Padri yang hebat, Niniak Mama mendapat kekuasaan penuh menghukum anak buahnya. Maka di samping hukum adat, banyaklah dipakai cara menghukum yang tersebut di dalam agama Islam. Misalnya tentang syah dakwah berkelengkapan, batal dakwah berpelilat, dipakai bayinah bagi pendakwa, sumpah atas yang ingkar. Yang terlebih jelas lagi adalah dasar-dasar hukum akal di dalam adat Minangkabau, yang semuanya diambil daripada agama Islam. Hukum akal 3 perkara. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga jais. Pohon akal 4 perkara. Pertama akal, kedua tawakal, ketiga berakal, keempat nakal. Alur dan patut, rasa dan periksa,
Hingga dan tangga, adat dua macam. Pertama jahiliyah, kedua Islamiyah. Terbagi atas 4, adat nan teradat, adat istiadat, adat nan diadatkan, adat istimal. Cupak terbagi 2, cupak asli, cupak buatan. Kata terbagi 4, kata pusaka, kata mufakat, kata dahulu bertepati, kata kemudian kata bercari. Lembaga kata-kata, kata raja melimpahkan, kata penghulu bermufakat, kata tua menyelesai, kata manti kata penghubung, kata dubalang kata menderas, kata banyak kata bergalau, berkacau, kata perempuan kata merendah. 4 jalan ditempuh, menurun dari yang tinggi kepada yang rendah, dari guru kepada murid, dari bapak ke anak, dari mama kepada kemenakan, mendaki dari bawah ke atas, dari murid kepada guru, mendatar kata sama gadang, melereng kata beripar berbisan, berhanda bersemanda. Tidak tahu yang 4 itu bernama tak tahu di 4. 5 lawannya 5, awal lawannya akhir, lahir lawannya batin, tinggi lawannya rendah, mudarat lawannya manfaat, ada lawannya tidak. Tidak tahu yang 5 berlawan 5 ini bernama tak tahu di 10. Elok nagari di penghulu, elok kampung di nan muda, elok tapian di rang sumando. Jiwa demokrasi nyata benar pada pepatah. Elok kato di mufakat, buruk kata di luar mufakat. Kayu berjupang tidak dapat dihentakkan. Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. Bulat segolong, picak setapi. Melompat sama patah, menyelunduk sama bungkuk. Rumahnya yang besar, gajah mengeram. Serentak kuda berlari, bergonjong 4 atap icuk. Bertatah timah di tepinya. Putri bertenun di serambi. Lumbungnya tegak di halaman. Pertama si tinjau laut, kedua si bayo-bayo, sawah berjenjang berbandar buat. Kemenakan seperintah mama, mama seperintah tungganai, tungganai seperintah penghulu. Penghulu itulah payung panji merawa besar. Tempat berteduh kehujanan, tempat bernaung kepanasan. Uratnya tempat bersela, pohonnya tempat bersandar, luas menyelimuti, tinggi yang melindungi. Dia bergelar orang kaya, bukannya kaya di emas, bukannya kaya di perak, kata di adat dan pusaka. Dari terata menjadi dusun, dari dusun menjadi nagari, nagari menjadi kota. Penghulu berpakaian istimewa, terutama keris. Keris sempana ganja iras, keris bertikam kendirinya, bertuah bukan alang kepalang. Kata pusaka dan timbangan akal budi yang telah mendalam itu menimbulkan beberapa ratus kata-kata adat yang dalam-dalam, menunjukkan telah tingginya cara berpikir. Berjalan selangkah menghadap surut, berkata sepatah difikirkan, berlayar menentang pulau, berkata menuju benar, teracung kaki inai pengobat, telanjur mulut emas penebus, meresek terasa di tangan, berkata terasa di hati, api padam puntung berasap, rumah sudah pahat berbunyi, ayam menang kampung tergadai, arang habis besi binasa, tukang penghembus payah saja. Ilmu padi akan dipakai, kian berisi kian tunduk, jangan bagai lonjak labu dibenam, bagai kacang direbus sebuah. Lembaga jadi orang dagang, berkata di bawah-bawah, menyauk di hilir-hilir, ranting orang dipatah, sumur orang digali, adatnya diisi. Ibu cari sanak cari, induk semang cari dahulu. Tidak ada perang yang tak damai, tak ada sengketa yang tak habis. Robek-robek bulu ayam, habis robek bertaut juga.
Sebab itu maka menjadi kebiasaan bagi orang Minangkabau tak boleh berkata terus terang, tak boleh memaku dengan matanya. Dengan kata-kata sindiran saja cukup. Dua orang ahli-ahli berkata berjawab-jawaban mulut, kita tidak tahu bahwa yang seorang sudah kalah dan keluar keringatnya. Padahal mereka berkata-kata dengan manis. Haruslah arif, bijaksana, dan cerdik cendekia. Sampai kepada permainan, yaitu pencak, yang amat disukai orang Minangkabau. Bila pendekar sama pendekar telah bertemu dan beradu kepandaian. Kadang-kadang tidak kena mengena, padahal mereka telah bermain dengan sungguh-sungguh. Pada suatu hari, di waktu saya masih kecil, saya melihat dua pendekar bermain pedang. Baru melangkah 2 langkah, dengan pedang di tangan masing-masing. Permainan itu telah dihentikan saja. Orang yang hadir bersorak, yang seorang keluar keringat saja. Rupanya langkahnya bulus, meskipun belum sampai bertemu. Sampai kepada hidup dalam rumah tangga, di antara suami dan istri, di antara mertua dengan menantu. Hidup itu di dalam seni juga, mengadu perbasaan yang halus, apalagi di antara orang semenda dengan mamak rumah. Sebab yang menjadi puncak di dalam rumah ialah perempuan, sehingga si perempuan tidak boleh berkata terus terang kepada suami, dan suami tidak boleh memandang rumah itu rumahnya. Gerangan oleh karena adat yang telah tinggi ini dan demokrasi yang telah mencapai kedudukan yang mulia, maka di Minangkabau sendiri orang duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Orang cerdik tidak bisa menjual, orang bingung tak bisa dijual. Urusan yang penting-penting telah habis di dalam kata-kata saja. Maka bila ada yang pergi ke tempat lain, keluar daerahnya, dapatlah dia menciptakan pekerjaan yang besar-besar. Untuk ini marilah saya terangkan beberapa contoh. Pertama, Raja Malewar di abad ke-16. Dari Minangkabau dia berangkat ke negeri Sembilan. Dia pancang negeri di situ. Sampai sekarang kerajaan yang didirikannya itu masih tegak. Di permulaan abad ke-17, 3 orang pahlawan telah berangkat ke tanah Mengkasar, yaitu pahlawan agama. Seorang bernama Datu Ribandang, seorang Datu Patimang, seorang Datu Ritriro, yaitu menurut nama-nama tempat tinggalnya di Mengkasar. Yang pertama mengajak Raja Goa masuk Islam, yang seorang mengajak Raja Bone, yang seorang mengajak Raja Wajo. Akhirnya raja-raja itu telah menjadi pemeluk-pemeluk Islam yang setia. Karena ajakan dari ahli-ahli agama dari Minangkabau itu, menurut orang Mengkasar, pahlawan agama itu dinamai Datu. Padahal ketika itu di negeri mereka sendiri agama Islam itu masih belum maju benar. Di awal abad ke-18, seorang pahlawan muda bernama Raja Abdul Jalil bergelar Raja Kecil. Dengan gagah beraninya pula menjadi pahlawan perang, menaklukkan Siak, Johor, Pahang, Lingga, dan Pulau Riau. Ditaklukkannya pula Raja Deli, dan didirikannya pula suku-suku Minangkabau di Batubara. Raja Kecil itu masyhur sebagai pahlawan Melayu Minangkabau. Di awal abad ke-19, masyhur pahlawan Datuk Naning yang bernama Dol Said melawan Inggris di Malaka. Di awal abad ke-19 itu juga masyhur Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumani sebagai pembawa faham baru, faham Wahabi dari Mekah. Di awal abad ke-20, Syekh Ahmad Khatib, orang Ampe Angke, menjadi guru besar, menjadi imam dan khatib di dalam Masjidil Haram di Mekah. Di awal abad ke-20 itu pula,
Abdul Rifai menerbitkan surat kabar Bintang Hindia di negeri Belanda. Maka kalau dia tinggal di negerinya, dia sama saja dengan yang lain-lain. Tetapi kalau di luar, ia bercahaya, karena dialah batu akik di antara batu-batu yang banyak. Susunan masyarakat. Masyarakat Minangkabau tersusun atas dasar keibuan. Yang menjadi puncak di dalam rumah ialah nenek yang perempuan. Harta benda dicari dan diusahakan ialah untuk mempergemuk harta kepunyaan suku. Orang laki-laki takluk kepada hukum ibu. Meskipun dia berusaha, bersawah, berladang, meneruka, gunanya bukanlah buat anaknya, tetapi buat kemenakannya. Pada rumah anaknya dia hanya menjadi orang semenda. Pada adat yang asal, suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya. Dan sampai sekarang, di tempat yang kuat memegang adat, amat malu istri yang meminta belanja kepada suami, memberi malu kepada mamaknya dan perkaumannya. Yang memberi belanja anak itu telah ada, bukan ayahnya, tetapi mamaknya pula. Bila mana seorang nenek perempuan telah berkembang biak, maka di dalam rumah itu, mana yang laki-laki tua dinamai tungganai. Satu nenek namanya sebuah payung. Jika dia kembang, misalnya beranak 4 orang perempuan, dan perempuan yang 4 itu kembang pula, cabang-cabangnya itu bernama sebuah periuk. Cabang dari tiap-tiap periuk itu bernama sebuah perut. Bila mana satu payung telah terbagi kepada beberapa buah periuk dan beberapa buah perut, sudah boleh tungganai diperbesar dijadikan penghulu, lalu mengisi adat kepada nagari. Penghulu itu hanya berkuasa menjaga saja dan memelihara perhubungan keluar. Adapun hal yang di dalam rumah tangga sendiri, perempuan-perempuan itulah yang lebih berkuasa. Mama-mama, tungganai dan penghulu tidak berhak membawa hasil harta ke rumah istrinya. Dan semenda-semenda, yaitu suami-suami daripada perempuan-perempuan di dalam rumah itu, sama sekali tidak boleh campur tangan di dalam rumah istri dan anaknya. Kadang-kadang bila anak kandungnya sendiri akan dikawinkan oleh mama, tungganai dan penghulunya, si semanda hanya diberitahu saja dan tidak berhak membantah. Dengan demikian, tiap-tiap semanda atau tiap-tiap suami terhadap istri dan ayah terhadap anak, menurut pokok adat Minangkabau, tidaklah ada tanggung jawabnya. Pepatah Minangkabau tentang anak dan kemenakan kena benar. Anak dipangku, kemenakan dibimbing. Anak dipangku ke atas bahu, supaya kakinya jangan turut berlecah. Dan kemenakan dibimbing sama-sama melangkah di tempat lecah dan lumpur. Hasil yang diterima orang yang hanya di pangkuan tentu tidak sama dengan yang sama berjalan di tanah. Seorang laki-laki Minangkabau 90% memikirkan urusan sanak saudaranya yang perempuan dan kemenakannya. Bila ayahnya mati, menurut adat, tidak ada yang akan diterimanya. Tetapi kalau mamaknya mati, sekurang-kurangnya gelarnya tentu turun juga kepada dirinya. Adapun nama yang dibangsakan kepada ayah itu, baru saja terbiasa, yaitu sejak Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Latif Al-Minangkabawi, sejak Syekh Abdul Karim bin Muhammad Amrullah, sejak Syekh Ibrahim bin Musa Parabe, sejak Zainuddin Labai El-Yunusi. Sebelum itu ialah Ahmad gelar Sultan Mantari Labih, kemenakan Datuk Mantari Labih. Yang ditanya bukan keturunan ayah, tetapi suku ibu. Lantaran anak bukan di bawah tanggung jawab ayah, melainkan kemenakan di bawah tanggung jawab mamaknya, maka mudah saja jadi semenda
Itulah sebabnya tumbuh orang jeputan. Pihak mamak-mamak dari seorang perempuan meminta menjemput orang laki-laki yang disetujuinya buat suami kemenakannya. Dijemput dengan uang, kuda, bendi, kereta angin, dan lain-lain. Karena itu pula, mudah berpoligami, beristri lebih dari satu. Maka nyatalah bahwa poligami Minangkabau itu bukan poligami agama Islam, melainkan poligami adat. Sebab laki-laki Islam itu ialah kepala rumah tangga, jadi suami dan ayah. Sedang poligami Minangkabau, suku anak berlain dengan suku ayah, dan mudah pula bercerai. Sebab meskipun anak banyak, anak itu lebih dekat kepada ibunya dari kepada ayahnya. Setelah datang agama Islam, maka diambillah oleh orang Minangkabau alasan-alasan Islam itu buat menguatkan adatnya. Sebaliknya, jika Islam meminta waris diturunkan kepada anak, maka ahli adat akan berkeras mengatakan bahwa anak tidak berhak dapat apa-apa menurut adat perpatiah. Ulama-ulama hanya sanggup meminta sebagian kecil saja dibagi menurut agama, yaitu harta pencarian. Tetapi sekali turun saja, sebab harta si Ahmad diturunkan kepada anaknya si Hamid, dan si Hamid tidak dapat menurunkan harta pusaka ayahnya itu kepada Mahmad, cucu ayahnya. Pada suatu hari, kami bertamasya dengan seorang bangsa Indonesia suku Jawa di kota Padang. Teman itu heran tercengang melihat beberapa rumah di ranah, alang lawas dan terandam. Hampir semuanya tertulis di merek rumah itu nama perempuan, Aminah, Khadijah, Ruqayyah, dan lain-lainnya. Dan jarang tertulis nama orang laki-laki sebagai kepala rumah. Dia bertanya kepada saya apa sebab-sebabnya. Lalu saya jawab bahwa yang empunya rumah itu betul-betul orang perempuan. Begitulah adat Minangkabau asli. Sebab itu adalah pusat persatuan anak-anak. Menantu laki-lakilah yang datang ke rumah itu, bukan menantu perempuan. Teman itu berkata sambil tersenyum, bahwasanya orang laki-laki di Minangkabau ini amat senang, tidak ada tanggung jawab. Lalu saya jawab perkataannya itu. Pada hakikatnya, di Minangkabau, orang laki-laki amat sengsara. Dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hanya sebentar saja dia tinggal di dalam rumah ibunya, yaitu sampai umur 6 tahun. Lepas itu, dia sudah mesti tidur ke surau bersama-sama temannya sambil belajar mengaji Al-Quran. Malu benar bagi anak Minangkabau yang asli tidur di rumah apabila sudah pandai melangkah ke surau. Setelah patut beristri, dia menjadi semenda ke rumah istrinya, dan dia tidak ada kuasa di dalam rumah itu. Kalau dia bercerai dari sana, dialah yang mesti membawa bungkusannya dan berangkat. Amatlah hinanya laki-laki yang tidak beristri, karena mesti kembali tidur di surau, menunggu ada pula istri. Amat aib laki-laki dewasa tidur di rumah ibunya atau di rumah saudara perempuan. Kalau dia sudah tua, tidak ada pula tempat baginya di rumah asalnya itu. Setengah suku membuat surau tempat tinggal orang-orang tua yang tidak berguna lagi di rumah anaknya, sebab kekuatannya berusaha telah habis. Orang-orang tua laki-laki itu sangat hinanya. Di rumah anaknya dia tidak ada harta, sebab mama dan anak-anaknya itulah yang berkuasa di sana. Di rumah kemenakan yang namanya dia berkuasa, kekuasaan telah habis, karena kemenakan yang muda-muda telah menggantikan tempatnya. Meskipun segenap tenaga dihabiskan di waktu muda mencari harta, dan orang Minangkabau terkenal tentang uletnya mencari harta, namun harta itu, terutama yang keras sebagai sawah ladang, ternak dan rumah,
tidak ada untuk diri, melainkan untuk kemenakan atau untuk anak. Memagang sawah untuk kemenakan, membuat rumah untuk anak. Sebab itu, kalau dia bercerai dari rumah istrinya, walaupun diperbuatkannya rumah baru, gedung di luar rumah adat, maka rumah itu tetap kepunyaan si istri. Dan kalau dia mati, kalau ada harta pencariannya sebagai sawah ladang, baik di rumah kemenakan ataupun di rumah anak, tidaklah bisa dibagi. Sebab seketika hidupnya tidak ada orang Minangkabau membeli sawah atau membuat rumah untuk dirinya. Ulama-ulama telah memperluas kuasa syara dan melapangkan adat. Kata ulama-ulama, harta tua itu musabalah namanya. Tak boleh dibagi, tetap menjadi harta tua. Tetapi harta pencarian adalah milik yang boleh dibagi menurut faraid. Maka yang termasuk harta pencarian itu biasanya ialah uang kontan dan kain baju, atau harta benda sebagai sawah ladang dan rumah yang ada di luar. Minangkabau di zaman penjajahan Belanda kerap kali juga kemenakan-kemenakan mengganggu harta benda di negeri lain itu. Katanya anak tidak berhak. Sebab menurut adat, orang Minangkabau tidak mempunyai harta sendiri. Oleh Belanda, hampir selalu hukum syara itu dikalahkan oleh kaum adat. Syekh Ahmad Khatib memandang bahwasanya harta pusaka atau harta tua itu adalah harta subhat, belaka. Beliau sangat beribah hati dan sangat kecewa memikirkan negeri tumpah darahnya yang masih memakai adat jahiliyah itu. Beliau di dalam karangan-karangannya menunjukkan herannya, mengapa Islam telah masuk ke Minangkabau, tetapi adat yang tidak disetujui agama itu masih ada. Oleh sebab dipandangnya bahwa harta pusaka itu tidak halal baginya, beliau tidak ingin pulang ke Minangkabau lagi. Walaupun cintanya kepada tanah tumpah darahnya bukan buatan. Sampai dalam karangannya pernah beliau tulis, beliau telah rela mati di negeri lain daripada pulang ke tanah yang berpusaka kepada kemenakan itu. Sampai beliau kawin dengan putri Hejaz, keturunan Kurdi, dan sampai beranak-anak di Mekah, yang kemudiannya terhitung menjadi keluarga bangsawan di Hejaz. Saudara sepupunya Syekh Tahir Jalaluddin juga seperti itu. Di dalam kebanggaannya menjadi orang Minangkabau, dia tidak ingin mati di Minangkabau. Lebih 50 tahun beliau hidup di tanah Melayu. Almarhum ayahanda, Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, berpendapat bahwa harta tua itu bukan subhat, tetapi harta musabalah, sebagai harta sabil yang ditentukan oleh Sayyidina Umar buat umum, yang tanahnya tetap terpelihara, tetapi hasilnya boleh diambil. Sebab itu beliaulah yang menguatkan supaya harta pencarian dibagi-bagi menurut faraid. Syekh Ahmad Khatib betul-betul melepaskan dirinya daripada masyarakat Minangkabau itu dan pindah ke negeri lain mendirikan rumah tangga dengan dia sebagai ayah, dengan istri dan anak. Sedang Syekh Abdul Karim adalah orang tua kita masih terikat dengan masyarakat Minangkabau. Ulama Perti juga telah menyatakan pendiriannya di dalam salah satu muktamarnya, membantah sikap kehakiman Belanda yang selalu membela adat jika terjadi perkara di dalam hal yang demikian. Perti juga sepaham di dalam mewariskan harta pencarian. Tetapi ulama yang lain kerap kali diam saja dalam hal yang mengenai harta pusaka itu, karena kuatnya pengaruh adat. Apalagi beliau-beliau kebanyakan mendapat upah daripada adat, disenangkan, dihormati, dikawinkan sampai berempat istrinya dan 20 jandanya. Dan anak-anaknya tak usah beliau urus, cukup mamaknya saja. Dan juga yang menghelah di waktu hidupnya, menentukan hartanya untuk kemenakan dan saudara-saudaranya.
Sehingga setelah beliau mati, hanya sepatu buruk yang divaraidkan. Dan orang yang tidak mempunyai waris berkhilaf ulama fikih, kemanakah harta itu akan dibagikan? Kata setengah pula hendaklah diberikan kepada zawil arham. Maka ulama itu menguatkan kepada zawil arham supaya jatuh kepada kemenakan. Menurut pengetahuan saya, yang membantah aturan ini dengan keras sesudah kaum Padri dahulu adalah dua orang, yaitu Syekh Ahmad Khatib dan Haji Agus Salim. Tetapi kedua-duanya terus hijrah dari Minangkabau. Sesudah itu ialah golongan Mu'tadilin yang bersikap damai, yaitu Dr. Abdul Karim Amullah dan Perti. Adapun yang lain-lain hanyalah diam saja. Tabligh ramai, tetapi hal ini tidak dapat disinggung, sebab masjid ramai juga, Jumat ramai juga, Nini Mama turut mendengar, awak sendiri turut memakan hasil harta tua. Kadang-kadang mendapat pula nikmat adat. Beristri berapa suka, bercerai di mana suka, beranak di tiap liku. Bukan awak yang berbelanja, melainkan awak dijemput. Hendak bendi dibelikan bendi, hendak ke Mekah diberi ongkos, mengambil berkat tuanku. Maka adalah mubalik-mubalik agama yang mata pencariannya semata-mata jadi mubalik itu. Dibuka pelajaran tasawuf untuk menghangatkan, kadang-kadang dibuka masalah khilafiyah, tetapi tidak ada yang berani membuka fasal harta pusaka dan susunan masyarakat yang telah tua itu sejak tertegak Gunung Merapi.